Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota menggerbek rumah produksi sabun cair palsu di Kafling Korolus, Kampung Sawah, Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, Kamis malam 13 November setelah menerima laporan dari konsumen. Petugas mendapati sejumlah pekerja sedang membuat dan mengemas sabun palsu ke dalam jerigen. Seorang wanita berinisial ROH ditetapkan sebagai tersangka, pemilik dan pencetus ide home industri tersebut. Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, tersangka awalnya menjual sabun cair tanpa merek, namun kurang laku. Empat bulan terakhir, ia mencetak merek terkenal pada produknya dan menjualnya secara online dengan omset mencapai 1 miliar rupiah. Ketua RT setempat mengaku tidak mengetahui aktivitas pembuatan sabun, hanya mengetahui pelaku memiliki usaha sablon. ROH terancam pasal 62 ayat 1 Jungto pasal 8 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama-sama akan kita lihat. Dan juga ini ada mesin cetak daripada merek yang digunakan. Pemasaran menggunakan e-commerce, ini melalui online. Ini memang pelaku awal mulanya memang pernah membuat sendiri, dipasarkan ke tetangga-tetangga, kemudian juga melalui online, tetapi karena tidak ada merek, jadi tidak laku dan juga kemudian di blacklist oleh penjualan online tersebut. Kemudian dia mulai menjiplak dengan merek-merek tertentu yang memang digunakan seperti itu. Pak, terungkapnya seperti apa Pak kasus ini Pak? Informasi dari masyarakat. Pak, sudah pengaduan dari masyarakat. Sudah berapa lama Pak beroperasinya Pak? beroperasinya? Ini kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Dalam waktu sebulan ini bisa Keuntungan berapa Pak? bisa berapa Pak untungnya dia? Kalau omset penjualan, kita tidak bicara keuntungannya, omset penjualan kurang lebih sekitar 1 M. Pak, informasi dari masyarakat ini apakah ada yang dirugikan terkait penggunaannya atau menyebabkan penyakit atau seperti apa Pak sebenarnya? Sementara masih kita dalami, tapi kalau sementara ini adalah karena yang digunakan ini berbeda. Jadi kan ada yang ini kan misalnya rinso, biasa menggunakan rinso yang asli seperti ini, tapi kalau menggunakan ini berbeda ini ya, seperti itu. Total berapa produk Pak yang dipalsukan Pak? Ada rinso, ada molto, ada sunlight. Pak, ini berapa orang Pak yang ditetapkan menjadi tersangka ini Pak? Ini masih pendalaman ya, karena kan kalau pelakunya satu, karyawannya ada sekitar 20-an.
Kalau aktivitasnya ini memang malam sendiri apa pada siang sih Pak kalau misalnya? Karena di rumah, jadi mulai dari pagi sampai malam dia bisa beraktivitas. Pak, dia belajar dari mana sih Pak melakukan ini Pak, pemalsuan ini? Ya ini masih kita dalami juga itu. Kalau bahan-bahannya dibeli dari mana? Bahan-bahannya dibeli dari toko-toko kimia yang ada di tempat kita. Pak, tersangkanya satu itu apa karyawan atau pemilik? Sementara dia yang pemilik. Inisialnya apa Pak? Perempuan atau laki-laki? Perempuan, inisial ROH. Pak, untuk pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang disangkakan? Pasal disangkakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, F, dan H Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Sebelumnya sih saya nggak tahu ya Mas Mbak semuanya. Setahu saya kan dia selama ini di sablon. Untuk home industry ini kita sama sekali tidak tahu bahwa ada produksi yang sabun pencuci tangan itu kita nggak tahu. Tahu-tahu dari pihak reserse kemarin datang minta didampingi untuk menjadi saksi. Kalau untuk sabun cairnya sendiri ini berapa lama Pak? Kenapa? Sabun cair yang Bapak ketahuin, Pak RT tahu. Udah berapa lama? Kalau untuk produksi ini sekitar 4 bulanan ya, kalau nggak salah tuh. Karena setahu saya tuh selama ini dia di sini itu yang ada cuma sablon. Usaha sablon. Sablon yang ini apa ya? Alat-alat komputer, jual beli online. Kalau untuk home industri ini kita nggak tahu. Kalau udah jualan di sini ya Pak? Ngontrak. Udah berapa lama Pak? Kalau rumah tempat tinggal sendiri. Kalau untuk yang jadi usaha itu semuanya ngontrak. Dua-duanya ngontrak. Betul. Kalau tinggal di sini udah berapa lama dia Pak? 4 tahun lah. Karyawannya banyak Pak? Kalau yang saya tahu sih untuk sablon itu nggak banyak. Kalau yang untuk home industry ini saya juga benar-benar nggak tahu tuh. Sebagai ketua lingkungan sini memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau aktivitas ini tiap malam ada apa seperti apa Pak? Kadang sering mengganggu. Karena ini kan tertutup ya. Jadi saya nggak tahu pasti karena kan tertutup. Untuk kayak ini kan kita tadinya rumah ini kosong. Baru dengar-dengar dikontrak baru sebulan. Kabarnya setiap hari selalu ramai Pak di sini Pak, aktivitasnya Pak. Ya, kabar warga. Tas ya dari sablon itu kita tahunya dari sablon. Dari sablon itu. Kalau untuk home industry kita sama sekali tidak tahu. Curigaan gitu ada nggak sih Pak? Kalau kecurigaan itu sih kita pernah ya. Saya warning kalau emang mau bikin home industry itu harus istilahnya perizinannya dilengkapin. Berarti dia sempat ngomong ada mau bikin home industry? Enggak. Karena omongan warga. Dia nggak punya izin dari Bapak. Itu.